2016 sampai 2024, 2025 bahkan. Lama Itu ya Pak bukan ya. waktu yang pendek untuk. Ya kalau dihitung ya dari 2008 loh. Nah, Berapa 2008 tahun sampai itu? 2025 ya hampir 20 tahun, 19 tahun. 2008 ke sini itu berapa tahun? Kalau 2014 Sekitar 7 tahun, 17 tahun. hah? Oh, suwi ya? Ya iya no, saya 2025 belum. Ketahuan umur berarti aku. 2025 di dunia 2008 sampai 2025 di dunia literasi ya bukan waktu yang pendek kan. Panjang. Ya walaupun pada aplikasinya tadi pernah mau hengkang terus pergi ke literasi apa aktivis gender, tapi kan ya akhirnya ketarik lagi kembali ya, lagi ke ya kayaknya itu. Dan orang kan sampai sekarang nasib sih kayak malah lebih kuat status sebagai aktivis literasi toh. Akhirnya waktu itu sebagai aktivis literasi fokusnya pada ini forum-forum menulis. Ya, FLP itu kan bukan lapak buku, tapi orang ngumpul diskusi tentang kepenulisan. Karena waktu itu kalau orang menuliskan pasti baca buku. Orang megang buku belum tentu dia baca buku. Coba deh ngeseng lapak buku itu cuma ngawasi ambil satu terus suruh ceritain, Mas ini buku tentang apa ya, coba ceritain. kan belum dibaca. Kan nggak semua orang yang deket, tampak dekat dengan buku itu juga pembaca buku. Betul. Itu masa aku sebenarnya kan nggak terlalu gitu. Bukan kutu buku gitu ya. Waduh, kutu ini kan makhluk parasit. Berarti buku. Tapi nyapa ya istilah kutu buku ya. Mbok opo ngono kayak. Berarti inisiasi acara lomba puisi kemarin tuh dari Ya suara dari sastranya ya. dari suara sastra, ya Kan tuh. dari GPMB ya. Ya kan sama aja sebenarnya itu. Tapi GPMB-nya memang jadi organisasi bentukan itu tetap susah jalan. Organisasi akan tetap jalan kalau itu memang organik dari masyarakat sendiri. Betul itu sangat betul. Dan yang dipasang pun biasanya ya memang karena faktor formalitas, itu bukan karena dia pengen di situ biasanya Faktor loh ya. kepentingan mereka juga untuk mendukung inilah, mendukung itulah. Ya, makanya ya. Tapi kalau organik kan berarti ya karena ini kepentingan masyarakat dan kemauan masyarakat akhirnya ya. Ya karena kita suka aja. Karena suka. Gimana cara supaya kita suka membaca buku? Pernah ditawani lah. Aku suring loh. Ya, itu menurut komentar sama gimana? Ya kalau nggak suka nggak usah dipaksain. Paling. Lihat saya mulut. Mas gimana ya supaya saya tuh suka baca buku? Saya tuh orangnya malas baca buku. Ya sudah nggak usah baca buku. Membaca buku, menulis itu kan aktivitas individu. Iya. Makanya disuruh ngasih tips suka baca buku, aku ya kadang bingung loh. Iya caranya. Ya mungkin teori bisa lah, tapi kan Karena kan setiap orang standarnya juga beda. Setiap orang tujuannya menulis dan membaca pun juga beda. Kalau sekarang itu misalnya kamu mau budidaya ikan, memang baca buku. Ya baca kalau saya. Ya mungkin orang lain buka YouTube ya. Ya, ada orang lain yang membuka buku, ada yang memang membaca. Karena kan memang bisa didapat dari mana saja lah ilmu terapan. Tapi ya karena ya itu sebenarnya kalau secara pribadi tujuan membaca buku itu pasti ada tendensi dulu lah kan. Iya, maksudnya apa yang untuk Kepentingan apa gitu kan. Kepentingannya apa? Pasti ada. Apakah hanya untuk mengetahui hal sesuatu dari buku tersebut? Apakah Ya kalaupun hanya sifatnya pengetahuan kan minimal ada perubahan cara pandang. Nah, Perubahan cara pandang itu terbawa pada perubahan perilaku kan sebenarnya. Harapannya kan lebih ke arah yang lebih baik. Betul. Misalnya kita baca apa ya, Karmak misalnya. Tapi kalau baca Karmak apa ya? Oh, terlalu inilah Mas, terlalu keras lah. Oh, sosialis berarti ini. Baca Karmak kayak Marxisme. Pandangannya lebih kritik ke pemerintah. Terus kontra kapitalis. Perubahan perilakunya apa? Jadi nggak belanja di Indomaret. Ya, pokoknya perilakunya jadi kontra kapitalis sebenarnya.
kebudayaan masyarakat kecil. Tapi itu positif nggak ya naik kayak gitu? Ya, Ada positifnya lah, ini kan pasar ini jadi hidup, pasar tradisional. betul. Toko-toko kecil, toko-toko kelontong itu yang jadi hidup. Tapi kan sekarang pasar tradisional pun juga sudah, maksudnya gini, di pasar itu kan ada satu toko yang dia juga menjual semua barang kan, semua bumbu. Padahal pasar itu kan harusnya kan satu orang jual bawang, ya udah bawang tok satunya apa, biar ketika orang butuh bawang dia beli di sini, butuh cabai ke sini. Tapi kan sekarang di pasar juga banyak satu toko, di situ semuanya tersedia, kan itu sama aja sebenarnya. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau produk-produk yang ada di situ tuh ya mengakomodir UMKM kayak UMKM sekitar itu kan. Ya sih. Tapi kan itu butuh ini ketegasan pemerintah. Misalnya kamu jadi ketua, jadi kepala desa, menolak pendirian Indomaret dengan syarat harus menampung produk-produk ini kan misalnya. Betul. Ya, keren. Dan mengaplikasikan hal itu, kebijakan itu juga nggak mudah pasti. Karena sebagai sebuah perusahaan yang besar pasti mereka punya SOP untuk dijalani, ada standar yang memang harus dilalui, ada sistemnya untuk memasukkan barang ke dalam. Alfamart itu gimana? Pasti Iya, ada standar sendiri ya. Nah, itu yang susah di situ. Nah, apalagi masyarakat tuh notabene-nya mungkin kelasnya hanya UMKM, mikro kecil. Ya, misalnya harus sudah BP POM. BPOM. Kalau mungkin cuma halal bisa lah. Tapi kalau BPOM terus sampai ke nutrisi apa? Kandungan nutrisi. Tabel nutrisi itu kayaknya agak berat, soalnya menguji satu nutrisi itu pasti ada dana. Ada Besar juga. Itu kalau nggak punya modal ya, nggak satu paket. ya susah juga ya. Sendiri-sendiri, jadi karbohidratnya sendiri, nanti lemaknya sendiri, kolesterolnya sendiri. Tapi nganu ya. Ya entahlah gitu. Yang menjadi tantangan itu salah satu. Tapi sekarang itu kan literasi, sekarang banyak podcast toh. Podcast itu kan menurutku bagus-bagus. Karena podcast itu langsung orangnya atau yang berbicara. Makanya sekarang itu lebih baik nonton podcast baru jadi berita. Karena podcast itu kan narasumber, otomatis akhirnya sumber primer. Pelaku. Dan semakin sering nonton podcast, jadi malas baca buku. Oh iya, mungkin salah satu tips untuk orang yang malas baca buku ya dengerin podcast aja. Ya, Tinggal betul, dengerin masa dengerin susah aja. sih ya. Sambil tiduran, tapi ketiduran. Tapi memang membaca itu beda kok. Cara memahami kita dengan membaca itu kan beda Ya. daripada dengerin. Tapi daya tangkapnya kayaknya lebih mudah membaca, mendengar. Nah iya, tapi untuk pemahaman lebih mendalam kan kayaknya perlu membaca. Ya. Kalau secara komprehensif mungkin memang membaca tetap.